Ya, selamat pagi Sotihotu Namo Buddhaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu kisah teladan para siswa pendukung Buddha. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang kisah teladan para siswa utama. Nah, sekarang siswa pendukung. Kalau siswa utama itu kemarin udah berbentuk sangha semua ya. Kalau ini ada yang berbentuk raja dan masyarakat biasa lah intinya ya. Oke, kita langsung masuk. Yang poin A, ada dua siswa yang di sini ya, yaitu siswa pertama adalah Wisaka dan siswa keduanya besok kita pelajari minggu depan. Siswa pertama Wisaka. Siapa Wisaka? Mari kita pelajari bersama. Masa muda dan pernikahan Wisaka. Wisaka adalah wanita penyokong utama Buddha. Ia dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Ketika berusia 7 tahun, Buddha mengunjungi desa tempat kelahirannya. Ia segera menyambut kedatangan Buddha. Sejak muda, Wisaka selalu berbakti dan taat terhadap nilai-nilai agama. Ketika mendengar khotbah Dharma langsung dari Buddha, Wisaka langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, Sotapanna ini kesucian yang masih diliputi oleh kesenangan indriawi, yaitu salah satu alam surga ya, Sotapanna ini ya, belum terbebas dari lingkaran kehidupan. Oke, Wisaka memiliki 5 macam kecantikan wanita, yakni kecantikan rambutnya itu indah, kemudian kecantikan penampilan, kecantikan struktur tulangnya itu rapi, nggak ada yang bengkok-bengkok gitu, maksudnya proporsional. Kemudian kecantikan kulit yang lembut dan berwarna kuning emas, jadi nggak terlalu putih dan tidak terlalu hitam, jadi warnanya itu seimbang, balance. Kemudian kelima, kemudaan, mungkin ini kayak baby face gitu ya. Wisaka sangat terkenal sebagai orang yang membawa keuntungan. Wisaka mendapat gelar pemimpin dari para dayika. Dayika adalah wanita sebagai penyokong Buddha. Nah, para wanita-wanita ini kalau mau berdana sesuatu pasti dia akan istilahnya meminta masukan dari Wisaka. Apakah ini cocok? Apakah ini pantas diberikan kepada Sang Buddha? Apakah kita harus menyokong Sang Buddha dalam kegiatan ini, dalam perjalanannya ke sini, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, Wisaka ini merupakan pemimpin dari Dayika. Oke. Lanjut. Materi ini sebenarnya singkat, jadi bisa kita perdalam lagi di diskusi ya, lewat Zoom tentunya. 8 anugerah untuk Wisaka. Nah, karena sering berdana atau menjadi penyokong Buddha, pasti seseorang akan mendapatkan anugerah atau berkah atau sesuatu yang didapatkan karena sudah merawat atau menyokong orang suci gitu ya. Yang pertama, Wisaka mendapatkan anugerah berupa jubah kepada para biku yang selesai melaksanakan wasa. Nah, ini dia berdana jubah kepada para biku. Nah, masa wasa ini adalah masa menetap seorang biku atau sangha di suatu tempat. Di suatu tempat tersebut dia tidak boleh berpindah-pindah selama beberapa bulan sampai masa wasa berhenti, sampai masa wasa berakhir ya. Kemudian kedua, makanan kepada biku yang datang ke Sawati. Nah, Wisaka ini sangat rutin atau sangat gemar berdana. Salah satunya adalah berdana makanan kepada para biku yang ada di Sawati. Makanan kepada para biku yang pergi dari Sawati. Jadi datang atau pergi pasti dia berdana gitu ya. Keempat, makanan kepada biku yang sakit. Kelima, makanan kepada mereka yang menjaga biku yang sakit. Keenam, obat kepada biku yang sakit. Ketujuh, beras untuk keperluan mendadak dan pakaian mandi kepada para bikuni. Jadi di sini Wisaka itu tokohnya cukup sentral ya dalam keberlangsungan kehidupan sangha di suatu daerah, karena dia benar-benar menyokong dari makanan sampai obat-obatan, kemudian bahan makanan untuk sangha yang datang maupun pergi, untuk sangha yang sakit maupun untuk orang yang menjaga sangha yang sedang sakit gitu ya.
Jadi anugerah yang didapat atau karma baik yang didapat nantinya pasti akan sangat besar. Karena dia dengan tulus dan totalitas menyokong Sangha gitu ya. Meskipun berusia lanjut, tetapi roma mukanya seperti gadis berumur 16 tahun. Ini salah satu 5 kecantikan tadi ya, 5 atau berapa tadi ya. Dia memiliki umur yang muda, terlihat itu parasnya muda karena dia terlihat seperti gadis yang berumur 16 tahun. Sangat-sangat baby face ini ya. Wisaka meninggal dunia pada usia 120 tahun. Setelah meninggal dunia, Wisaka terlahir kembali di surga Nimanarati atau surga tingkat kelima. Nah, ini mendekati surga tingkat keenam ya. Surga tingkat kelima ini karena dalam ajaran Buddha itu ada 6 surga, merupakan surga yang cukup tinggi juga. Di sana ia menjadi pelayan Raja Dewa bernama Sunimita. Wisaka membangun wihara Bubarama, namanya Bubarama ya, atau Taman Timur. Nah, ini salah satu bentuk wiharanya, sangat-sangat megah ya, seperti candi tapi kotak-kotak gitu ya, sangat-sangat megah, sangat-sangat indah ya, memancarkan aura dari Wisaka tersebut. Oke, nah materi hari ini cukup sampai di sini saja. Nanti apabila ada yang ditanyakan atau ada yang bingung, tidak bisa dipahami atau penasaran tentang poin tertentu, bisa ditanyakan melalui WA group ataupun melalui Zoom ya. Oke, begitu. Kalau begitu, saya tutup video ini. Selamat pagi, Sotiotu, Namo Buddhaya.